Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan NIM 11830100099, jurusan Hukum Keluarga, kelas Mediasi semester 6. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi terkait dengan maqasid asy-syariah. Pengertian maqasid asy-syariah. Maqasid syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid itu artinya kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah artinya jalan menuju mata air atau jalan menuju sumber kehidupan. Nah, jika dimaknai secara umum, dapat disimpulkan bahwa syariah itu adalah yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah sesuai dengan yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada nabi-nabi sebelum beliau. Dan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syariah itu adalah suatu kebijakan atau hikmah dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang di kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan dari maqasid syariah itu adalah untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Quran surah An-Naml ayat 40 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa ma syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku yang mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Nah, dari ayat tersebut atau dari ayat Quran surah An-Naml tersebut, kita mendapat pelajaran berharga bahwa Allah itu maha kaya. Jadi ketika hambanya beribadah, maka itu tidak memberikan keuntungan bagi Allah, pun sebaliknya. Jika hambanya berbuat maksiat, maka itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu klasifikasi maqasid asy-syariah. Nah, secara ringkas, klasifikasi maqasid syariah itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada hak Allah, atau biasa kita mengenalnya sebagai hifzu ad-din, yaitu artinya memelihara agama atau menjaga agama. Nah, dari hifzu ad-din ini lahirlah teori kredo, teori syahadah, teori otoritas hukum, di mana kita sebagai hamba melakukan perjanjian dengan Allah melalui syahadat atau melalui dengan mengucap dua kalimat syahadat. Nah, dari membaca dua kalimat syahadat tersebut, itulah yang disebut sebagai teori syahadat, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaannya oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi atas pengucapan kredonya. Jadi teori syahadat ini bisa dibilang sebagai teori penghambaan. Kemudian yang kedua, hak hamba yang secara kolektif, yang meliputi memelihara umat manusia, hifzu al-insan. Hal ini dapat dikembangkan menjadi penjagaan perdamaian dunia, kerjasama internasional, demokratisasi, dan sebagainya. Kemudian memelihara kaum muslimin atau hifzu al-ummah. Nah, hal ini dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan ukhuwah Islamiyah, yang hubungan internasional dengan negara-negara Islam dan sebagainya. Kemudian memelihara negara atau hifzu al-daulat. Nah, hal ini dapat dikembangkan menjadi kebebasan menjalankan Islam dalam bernegara, pembentukan sistem politik atau siasat syariah, dan sebagainya. Kemudian ada pula memelihara masyarakat atau hifzu al-mujtama. Hal ini dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan budaya, adat istiadat atau uruf, dan nilai-nilai lokal dalam konteks universalitas Islam. Kemudian ada memelihara keluarga atau hifzu al-nas atau usrah. Nah, hal ini dikembangkan menjadi pemeliharaan dan pengembangan sistem keluarga, pemeliharaan sistem nasab, dan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, dalam memelihara keluarga ini atau hifzu al-nasl, ini adalah fokus pembahasan kita pada kali ini. Kemudian yang ketiga ada hak hamba sebagai hak individu atau hifzu an-nafs.
yang berupa pemelihara dimensi batin atau non-material manusia atau maknawi. Itu diantaranya ada memelihara nilai-nilai agama atau hifzu al-tadin yang meliputi pembinaan lembaga keagamaan, memelihara kebebasan dalam beragama, kemudian kebebasan dalam bermazhab atau beristihad dan sebagainya. Kemudian memelihara nilai-nilai kemanusiaan atau hifzu an-nafs yang meliputi pemeliharaan kemerdekaan, keadilan, hak asasi manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah nilai-nilai kemanusiaan universal yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Ashur, Qardawi, dan Muhammad Al-Ghazali. Kemudian memelihara psikis manusia meliputi kehormatan, akal, berkembang menjadi hak mendapatkan pendidikan, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Kemudian memelihara dimensi lahiriah atau material atau fisik manusia yang meliputi pemeliharaan hak untuk hidup sehat, memelihara hak mendapatkan sandang pangan dan papan, kemudian hak perlindungan konsumen, perlindungan terhadap lansia, orang cacat, serta anak yatim dan anak yang tak mampu. Kemudian memelihara harta. Hal ini dapat dikembangkan menjadi penegakan atau pemeliharaan sistem ekonomi sosial atau ekonomi syariah. Nah, memelihara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, penanggulangan kemiskinan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu ada gabungan hak Allah, hak umat, dan hak hamba yang meliputi pemeliharaan lingkungan hidup, mengantisipasi pencemaran lingkungan, kemudian menjaga hutan lindung, menjaga hutan konservasi, alam dunia, dan sebagainya. Nah, hal ini dikenal dengan hifzu al-alam atau memelihara alam atau lingkungan. Nah, dari penjelasan seluruhan dari maqasid syariah yang tadi telah dijelaskan, dapat disimpulkan kepada 3 hal, yaitu yang pertama memelihara agama atau hifzu ad-din, kemudian memelihara manusia hifzu al-insan, dan memelihara materi, harta atau alam hifzu mal atau al-alam. Nah, ketiganya ini disebut sebagai salah satu usul. Nah, dalam hal ini hifzu al-insan itu dapat dikatakan sebagai sentral dari maqasid syariah. Nah, hifzu al-insan ini meliputi dimensi lahiriah atau fisik dan dimensi batiniah atau psikis. Nah, sesuai yang telah tadi saya bilang, bahwa fokus kita pada pembahasan ini yaitu maqasid syariah mengenai memelihara keluarga atau hifzu an-nasl. Nah, maqasid syariah terhadap pemeliharaan keturunan atau hifzu an-nasl ini merupakan kebutuhan yang daruriyah atau kebutuhan yang paling diutamakan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam. Kenapa ya? Tujuannya agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Nah, pemeliharaan keturunan ini agar darah yang mengalir dalam diri anak itu dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya. Dalam agama Islam itu sangat melarang berzina. Nah, untuk mencegah perzinahan, maka Islam telah menganjurkan manusia untuk menikah dengan orang pilihannya tanpa adanya paksaan. Nah, apabila orang tersebut benar-benar telah dapat menghidupi keluarganya, tapi jika orang tersebut belum dapat menghidupi keluarganya, maka Islam menganjurkan puasa dan menjaga nafsunya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam budaya Barat jelas ya berbeda dengan budaya Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan. Di dalam budaya Barat, seorang laki-laki dan perempuan itu bebas melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan, karena hubungan mereka itu hanya berdasar atas dasar suka sama suka. Maka itu bukan merupakan tindakan tercela dan tidak dilarang oleh agama. Nah, dalam agama Islam itu memiliki budaya yang jauh berbeda dengan budaya Barat, karena Islam itu memiliki tujuan guna kepentingan masa depan umatnya. Nah, berzina itu tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku akan hamil dan tidak dapat ditentukan anak tersebut dapat mewarisi harta ayah kandungnya. Nah, ini sebagai hukuman bagi pelaku zina dan berdampak bagi hubungan pewarisan dan perwalian ayah kepada anak-anaknya. Dalam perkawinan yang sah, bahagia dan sejahtera akan menghasilkan keturunan yang baik juga, karena pendidikan dan pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua itu mendorong anak menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu, maqasid syariah pemeliharaan anak ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya kelak.
Hukum yang mengatur secara detail tentang kehidupan manusia itu adalah hukum Islam. Nah, Islam itu menghalalkan pernikahan dan sangat menentang perzinahan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Nah, dalam kaitannya maqasid syariah menjaga keturunan ini adalah tentang asal-usul anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Apabila terjadi perzinahan, maka tidak dapat diketahui pasti asal-usul anak tersebut. Nah, dan itu akan membahayakan hidupnya di kemudian hari. Dalam memelihara keturunan itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan yang berdasar pada kebutuhan daruriyah, kemudian tingkatan yang berdasar pada kebutuhan hajiyah, dan tingkatan yang berdasar pada tahsiniyah. Yang pertama itu memelihara keturunan dalam kebutuhan daruriyah. Ini contohnya itu adalah dihalalkan pernikahan dan diharamkannya berzina. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga keturunan agar jelas asal-usulnya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu memelihara keturunan dalam kebutuhan hajat. Nah, dalam hal ini menetapkan mahar perkawinan bagi suami saat akad pernikahan. Apabila tidak disebutkan, maka suami itu akan dibebani dengan mahar misil. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah memelihara keturunan dalam tingkatan tahsiniyah. Artinya disyariatkan khitbah atau melamar atau walimahan, yaitu pesta. Nah, ini dilakukan untuk pelengkap pernikahan saja, jadi tidak diwajibkan. Jadi apabila tidak ada hal tersebut, maka pernikahan tetap sah dan tanpa ada terkecuali. Dalam hal menjaga keturunan, Islam juga memiliki hukum yang mengatur tentang anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang artinya sebagai berikut, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap manusia itu dilahirkan ibunya atas dasar fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang sesudah itu yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka apabila orang tuanya Muslim, maka jadilah dia anak Muslim. Hadis riwayat Muslim. Orang tua itu memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap anak untuk memberikan pendidikan keagamaan bagi kehidupan anak di masa depannya. Dikhawatirkan ke depannya anak-anak itu yang tidak mendapat pendidikan keagamaan yang baik dari orang tua tidak akan mampu menahan godaan dunia dan akhiratnya, yang dimana akan terjebak dengan godaan hidup senang di dunia dan akan sengsara di akhiratnya nanti. Maka sebelum memiliki anak, dianjurkanlah orang tua itu mendalami ilmu agama terlebih dahulu untuk mempersiapkan penerus bangsa yang lebih baik lagi. Kemudian, keturunan itu berasal dari keluarga. Nah, keluarga itu merupakan unit terkecil dalam suatu negara, tetapi membawa dampak yang begitu sangat besar atas kemajuan bangsa tersebut. Nah, keluarga itu tercipta dari sepasang suami istri yang memiliki tujuan hidup yang sama, memiliki kedewasaan fisik dan mental, serta perekonomian yang matang. Itu merupakan syarat menjadi keluarga bahagia. Nah, perekat hubungan keluarga adalah adanya hak dan kewajiban antara anggota keluarga yang disyariatkan menurut agama Islam. Dari keluarga, maka terciptalah pemimpin masa depan yang mampu mengangkat derajat keluarga maupun negara. Tetapi Islam juga menjaga agar keluarga itu tetap utuh dengan keseimbangan yang ada dalam keluarga tersebut. Jadi faktor keseimbangan itu juga menjadi pelengkap adanya kebahagiaan keluarga. Hifzu an-nasl dalam menjaga keturunan ini bertujuan demi menjaga kelestarian umat. Manusia itu sangat membutuhkan hukum yang menjadi eksistensi kehidupan manusia di dunia ini. Nah, sebagai khalifah Allah yang dipercaya olehnya, maka manusia itu harus menyadari bahwa populasi mereka itu sangat diperlukan. Untuk apa? Yaitu untuk mewujudkan kelestarian manusia di dunia. Maka Islam itu memberlakukan hukum nikah lengkap dari sebelum pernikahan, saat menghadapi masalah pernikahan, bahkan hingga memiliki keturunan, bahkan sampai saat hendak berpisah atau adanya perceraian. Islam itu telah mengatur begitu detailnya. Pernikahan dalam Islam itu sebagai salah satu jalan untuk memelihara keturunan. Nah, seseorang yang berhasrat untuk melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka itu harus dilakukan dengan cara yang syar'i, yaitu dengan cara-cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain bahwa setiap anak manusia itu tidak pernah berani
melakukan hubungan seksual tersebut tanpa melalui cara-cara yang pastinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui syariat pernikahan. Syariat hukum pernikahan dalam Islam itu merupakan suatu terobosan baru dalam rangka memberikan solusi atas tata hukum pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah terdahulu. Nah, aturan orang Arab jahiliyah itu mengenai perkawinan sungguh sangat tidak manusiawi, terutama dalam hal tidak adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat kaum wanita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.